Biar Tuhan tolong kita, Tuhan pakai kita, Tuhan bisa pakai kita, sehingga Injil kerajaan ini yang menata perjalanan, menata hidup kita, itu sudah harus perbuatan, tidak lagi hanya kasih karunia. Sesudah kasih karunia, kita harus berbuat. Itu yang tidak dimengerti agama lain, makanya diolok-olok. Tuhannya kalian mati mengganti kalian, hanya percaya haleluya masuk surga, enak aja. Kalau sudah percaya dong harus Injil kerajaan, menata perbuatan, menata perjalanan, menata semua kehidupan sampai disempurnakan. Di dalam Injil Matius saya akan mengajak kita membaca sebagai buku yang pertama di dalam Perjanjian Baru. Pasal yang ke-24 mulai ayat 3 sampai dengan 14, permulaan penderitaan. Biar kita bergantian berdoa, saya baca yang ganjil biar saudara yang genap. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita dengan berkat yang limpah. Berbahagia yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Ayat yang ketiga, Matius pasal 24. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada tawar yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan menjadi orang atau kabar-kabar tentang kamu. Namun berawas-awaslah jangan kamu tersesat, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya perbedaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tinggi. Tapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat bersama kita. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Saudara-saudaraku, kita lihat sebagai ayat yang terakhir dalam perikop ini, yaitu ada Injil kerajaan yang diberitakan di seluruh dunia. Jadi kita harus semakin teliti
memperhatikan firman Tuhan, biar kita boleh berdiri di dalam tempat yang tepat, dalam keimanan kita, dalam kerohanian kita, dan kita boleh berdiri di dalam kehendak Tuhan. Karena kita lihat ada Injil kerajaan, tapi ada lagi Injil yang disebut. Nah, itu sebagai tingkatan dari Injil. Dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi di sini kita lihat ada Injil keselamatan, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini Injil keselamatan. Jadi yang diberitakan paling akhir adalah Injil kerajaan. Nah, ini Matius 24 tadi ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Jadi ini berbeda, dan perbedaannya adalah ibarat sekolah. Ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau Injil keselamatan itu hanya diterima dengan iman, dan itu disebut Injil keselamatan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata keseluruhan adalah kasih karunia Tuhan. Nah, itu. Jadi Injil keselamatan itu bukan perbuatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Kita mungkin sudah pernah memperhatikan atau kita akan membaca di dalam Injil, arti daripada Injil keselamatan ini dalam Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua mulai ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, begitu kita dengar Injil keselamatan, maka hasilnya kita diselamatkan. Ya, jadi kita berhak untuk menjadi murid Tuhan, menjadi umat Tuhan, memasuki keselamatan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi Injil di sini
keselamatan yang bukan dari usaha kita, tapi adalah pemberian Allah. Itu tentang kasih Yesus yang dia rela mati, dia rela meninggalkan kealahannya, tatanya, kebesarannya. Dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia setia, rela sampai mati tersalib. Melalui pengadilan, melalui penghinaan, diolok. Dan itu supaya kita diselamatkan. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi kalau Injil, nah tadi kita baca dalam Matius 24 itu, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Sebenarnya kalau kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya tidak susah saudara-saudaraku, tapi harus dalam pimpinan Roh Kudus dan harus benar-benar hati-hati, karena sedikit tidak dalam rencana Tuhan bisa melenceng. Artinya itu sebabnya kalau kita baca Matius pasal yang ke-7, ya, Matius pasal yang ke-7 mulai 21, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, jadi sama seperti bangsa Israel, mereka boleh tidak lagi ditawan oleh Raja Firaun. Dia umumkan semua boleh bebas pergi. Malah apa yang mereka minta dikasih, saudaraku. Mereka minta baju-baju dikasih, mereka minta emas perak dikasih, apa saja dikasih, asal mereka keluar. Tetapi mereka belum keluar, sudah diberi kebebasan. Nah, itu artinya sudah diselamatkan. Nah, di dalam itu harus ada tindakan perbuatan. Dan ini harus setia terus sampai masuk tanah Kanaan. Nah, inilah. Jadi Injil keselamatan, Firaun tidak lagi mengurung, tidak lagi mengikat. Tapi Injil kerajaan menuntun perjalanan. Harus sesuai perbuatan. Ya, kalau maunya sampai di Laut Kolsom, ya sampai di situ, nggak sampai ke sasaran. Kalau dia sampai Gunung Sinai, ya di situ. Nggak mau lagi dia berjuang sampai di umpamanya sampai di Jericho, ya sudah di situ. Jadi sekarang harus mau, saudara-saudaraku. Inilah perjuangan pergumulan kita yang harus kita laksanakan. Dan ini perjalanan harus dengan jalan yang benar. Dan harus tahu dari awal sampai akhir. Awal perjalanan bangsa Israel, Mesir dibebaskan oleh Raja Firaun, selamat. Tapi dia nggak mau keluar.
Sebenarnya rakyat di Mesir itu juga sudah menyuruh mereka, coba keluar. Nah, karena mereka pikir nanti kami pada mati lagi semua kalau orang-orang ini ada di sini. Karena waktu mereka ada di situ, tulah pertama, tulah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang ke-10 meninggal semua anak sulungnya. Daripada kami mati, yuk keluar. Tapi kalau mereka tidak mau bertindak dalam keselamatan itu, keluar dari Mesir, jalan, dituntun, apapun yang terjadi harus sampai tanah Kanaan dan mendapat tanah Kanaan yang sekarang lagi diribut-ributin terus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita boleh melihat bedanya Injil keselamatan bukan dengan perbuatan, itu 100% hanya kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam hati bangsa Israel, bangsa Mesir, supaya bangsa Israel dibebaskan, tidak boleh diikat. Nah, dan apa yang mereka butuhkan kasih, itu Tuhan sudah kerjakan. Makanya mereka tidak susah. Kalau mereka bangun rumah Tuhan itu yang disebut dengan kemah sembahyang, yang disebut juga dengan tabernakel, itu mahal. Pelita emasnya aja lebih 50 kilo emas tulen, emas berupa. Nah, semuanya meja roti itu dibungkus 100% dengan emas. Apalagi peti perjanjian, tutupnya 100% emas, dan petinya luar dalam disalut dengan emas. Jadi begitu banyaknya, saudaraku. Itu orang Mesir tidak susah untuk memberi itu. Yang penting keluar, bawa semua, bawa, cepat-cepat keluar, cepat. Nah, disuruh cepat-cepat keluar, bawa. Apa yang kamu? Ada yang lain? Aku masih kurang pakaian, kasih. Kurang perak, ambil. Apa saja ada, saudaraku. Itu kasih karunia karena pekerjaan Tuhan. Tapi kalau untuk sampai di tanah Kanaan, maka itu bagaikan Injil kerajaan. Harus berbuat. Apa yang kita lakukan, yaitu Matius 7:21 itu, firman Tuhan itu, ya, huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, harus mengatur hidup kita, mengatur perjalanan kita sampai sempurna. Baru kita masuk nanti Yerusalem baru. Inilah saudara-saudaraku. Jadi sekarang ini harus makin jelas mana Injil keselamatan itu memberitakan kasih karunia Tuhan, mana Injil kerajaan mengatur segala hidup. Tidak boleh keluar dari firman Tuhan, harus sesuai. Jadi dua-dua ini, saudaraku, baru kita sampai dan nanti mempelai Tuhan sudah siap. Yesus datang pada kali yang kedua. Ini yang pertama. Jadi kalau banyak orang bertanya-tanya apa tandanya Tuhan datang? Yang pertama, gereja harus sudah masuk dalam kesempurnaan. Sebab begini, biarpun pesta sudah ditetapkan
Contohnya, tadi kita kan mengikuti pemberkatan nikah yang mengikuti ya, sudah ditetapkan. Nah, lagi jamnya ditetapkan. Di sana nanti jam 10 ya sudah harus mulai. Nah, makanya tadi jam 10 saya lihat, saya bilang, awak tadi ayo kita mulai jam 10. Nah, mulai. Nah, saudara-saudaraku, seandainya mempelai laki-laki mereka sudah berjanji berangkat ya jam 7. Nah, karena masih foto-foto, masih apa semua kan, jam 7. Jadi mempelai laki-laki datang, mempelai wanita belum siap, masih ada kurang. Kira-kira ditinggal apa enggak? Kami aja pergi ya. Mempelai laki-laki berkata begitu enggak? Pasti dia apa? Ditunggu. Nah, itu makanya Yesus belum datang. Kenapa dia belum datang? Tanda yang pertama, gereja sudah. Jadi dikatakan juga kalau pohon ara sudah bertunas apa semuanya, nah itu termasuk. Berarti menunjukkan juga orang Israel juga akan menerima, dan di luar orang Israel juga sudah bersiap dengan segala pakaiannya, dengan segala keindahan rohani. Baru yang kelihatan secara dunia adalah peperangan. Ini saudara-saudaraku. Ini. Jadi apalagi sekarang dunia sudah mulai ramai untuk ikut perang, bantu-bantu. Ada bantu Israel, ada bantu Hamas, dengan satu lagi apa itu satu lagi? Bukan Hamas, satu lagi yang baru dari Hizbullah. Ini saudara itu. Jadi itu pemicu. Tapi kalau nanti benar-benar kacau, jadi kalau kita lihat di sini semua ini nanti akan terjadi, saudaraku. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awas ya, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah ini jadi bukan hanya Israel yang dipertahankan, tapi bangsa dengan bangsa juga. Ya mungkin tadi pendukung sama pendukung berantem. Ibaratnya orang main bola sesama supporter, karena ada satu lempar pakai aqua, ngamuk, berantem dari tribun ke apa namanya bangku atas atau apa layak. Itu saudara-saudaraku. Jadi benar-benar terjadi kekacauan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Jadi sekarang masih dua arah. Nah, bantu Israel, bantu Hamas dan Hizbullah. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini. Jadi kalau kita lihat ini ke Wahyu pasal yang ke-6, maka yang pertama kita harus kegerakan kuda putih. Kuda itu menunjuk kecepatan, tidak harus kuda. Nah ini, jadi
kuda putih itu kegerakan rohani. Banyak petobat-petobat dari seluruh muka bumi ini. Dari Kedah, dari Nebayot, dari Ethiopia, dari mana-mana berdatangan. Ini saudara-saudaraku, petobat-petobat baru dari semua benua. Karena itu nanti untuk memenuhi kuota yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya mulai ayat yang ke-9. Ini saudaraku, ini firman Tuhan ini, semua ini sejalan. Jadi orang yang berhikmat, mereka melihat semuanya. Dan tidak hanya datang begitu saja, terjadi juga peningkatan rohani. Saudara-saudaraku, bagi yang sudah lama, kadang ada kurang setia, ada terjadi kebosanan juga. Nah ini saudaraku, jadi ini harus kita jaga ini. Jangan sampai kesetiaan kita terganggu dan jangan sampai terjadi kebosanan. Sebab kalau pengantin itu atau lama 10 anak darah ngapain? Tidur. Jadi rohani kita jangan sampai tidur saudaraku. Terus bergairah. Waktu sudah semakin singkat. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi terjadi pertambahan jiwa-jiwa dari semua suku, kaum, bahasa, bangsa. Sementara di pihak yang tidak mau memperhatikan firman, mereka berperang terus. Tetapi bagi kita, dan kita doakan orang-orang pilihan Tuhan, mereka tidak akan ikut-ikutan dalam perang dan tidak hanyut di situ. Tapi kita semua dengan kuasa Roh Kudus mengerti apa yang harus kita buat, apa yang kita harus guri, apa yang harus kita capai. Memenuhi kuota dari segala bangsa masuk dalam kesucian yang penuh. Karena kalau ditanya siapakah mereka? Mereka adalah yang sudah berjuang sungguh-sungguh keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka sudah menyucikan jubahnya putih bersih oleh karena darah anak domba dan juga karena kebenaran firman Tuhan. Ini harus perjuangan kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi nanti juga dalam kitab Wahyu pasal 6, pertama kuda putih, itu sebabnya itu kegerakan rohani, menyongsong kepada kejadian-kejadian yang akan datang. Ada kuda kelabu. Kuda kelabu itu adalah menuju kematian hitam. Ada kelaparan hitam, ada kematian. Ini saudara-saudaraku, merah adalah disebut apa? Perang. Ini saudara-saudara yang kasih. Jadi kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, ada 4 macam. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya sekarang kita lihat sudah semakin terjadi penggenapan. Perang sudah, tapi belum kepada sepenuhnya berkecamuk. Nanti saudara-saudaraku, dalam perang Harmagedon itu,
sampai darah itu setinggi kang kuda. Jadi itu tempat talinya yang di mulutnya kuda itu sampai setinggi begitu nanti darah. Itu saudaraku ya, tercecer karena banyaknya yang mati itu. Jadi segitu banyaknya darah itu. Itu ya di dalam ayat-ayat yang lain. Ini saudaraku. Jadi sekarang ini sudah semakin terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini tinggal mengarahkan sedikit lagi. Karena kalau sudah peperangan, saudaraku, sudah mengumpulkan senjatanya, tinggal ya menembakkan, itu gampang sekali tersulut. Ya, mungkin tidak sengaja pun bisa meletus, langsung balas-balasan. Udah perang. Nah, teringat kalau dulu ada yang lebih besar dari kita disuruh berantem, saudaraku. Pegang kupingnya. Kamu juga pegang kupingnya. Masa pegang kuping kamu dipegang? Lihat ini udah merah, kamu pegang lagi. Akhirnya berantem lah, saudaraku. Nanti yang gede-gede senang dia. Wow, sorak-sorak berantem. Jadi nanti saudaraku, semua itu akan terjadi bagaikan ya seperti anak-anak tadi, oleh kuasa iblis dan keberadaan kejahatan. Kasih sudah hilang, akhirnya yang ada adalah perang dan perang. Dan kalau tidak di dalam Tuhan kasih Yesus, sampai perang dua satu tempat tidur, perang saudaraku, sampai suami istri ya di ladang sama orang bekerja, itu perang semua. Nah, jadi kita sekarang harus siap-siap dalam kerohanian, saudaraku. Mari kita mulai kerohanian dan ibadah kita, jangan lagi biasa-biasa, harus siap menyongsong Tuhan. Ini kalau siap menyongsong Tuhan, semua nanti dikoreksi hidup kita ini. Sehingga Tuhan lihat semua sudah baru, tidak ada yang tidak baru. Semua pikiran, perkataan, tindakan, ya, pelayanan, kasih kita, semua sudah baru. Sampai Tuhan nanti berkata, Wahyu 21 ayat 5, lihat aku jadikan semua baru. Jawaban kita harus menjawab pertanyaan, sudahkah kita baru? Semua kita akan jawab sendiri kepada Tuhan. Sebabnya malam hari ini kita harus berserah. Tuhan, kuduskan saya, Tuhan bimbing saya, Tuhan waktu yang sisa ini biar saya pakai. Karena kekuatan dari pekerjaan kebangunan rohani akhir zaman, biarpun banyak nabi palsu, tapi karena firman pengajaran sudah dalam kita tersusun rapi, kita tidak akan tergoda lagi. Tetapi kalau firman Tuhan masih kosong dalam dirinya, mudah sekali tergoda, saudara. Itu sebabnya kita harus masuk dalam firman penggembalaan. Apa firman penggembalaan? Menyusun firman. Ibarat kita ibadah pertama ini, gak mungkin ibadah kedua itu lagi. Kalau itu pun nanti ada perkembangan. Ini saudaraku, tergembala namanya, supaya setiap perjalanan seperti bangsa Israel dari Mesir terus meningkat sampai ke tanah Kanaan. Jangan ketinggalan. Sudah peperangan di Jeriko, dia masih di Laut Merah. Kalah sendiri dia, saudaraku. Atau nanti karena sudah sendiri, datang nanti serigala, saudaraku, atau datang nanti singa, tangkap.
Jadi harus ikuti perkembangan. Haleluya saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Memang harus begitu saudaraku. Itu sebabnya mereka yang menang itu sampai semua memasuki tanah Kanaan. Bahkan gotong royong sampai semua mendapat daerah masing-masing. Kalau ini sudah punya daerah, jangan diam. Perang lagi. Untuk apa? Bantu temannya. Perang lagi. Ini. Kita saudaraku belum mengarah ke sana. Yang banyak terjadi malah iri, dengki, amarah. Belum saudaraku. Kuruakan dulu temanku ini biar semuanya indah baik. Masih terlalu jauh. Yang ada sama kita, kamu mau apa? Kamu gengnya siapa? Kamu kelompoknya siapa? Masih begitu saudaraku. Tapi biar kita sama-sama mendapat pertolongan Tuhan, mendapat seluruh perlengkapan. Dan kalau Yesus datang, dia berkata, masuklah ke dalam kesukaan yang sudah disediakan bagimu. Haleluya saudaraku. Kalau ada perkataan itu, enaknya kita ini, saudara-saudaraku ya. Jadi harus kita ada kesungguh-sungguhan. Jadi sampai ke sasaran kita tidak akan terombang-ambing oleh nabi palsu. Seandainya pun ada orang berkata, kata si anu kamu gini, kata si anu kamu gini. Itu memang di dalam suasana yang kecil. Tapi karena kita masih dalam suasana kecil, bisa itu merusak. Kalau kita tidak teguh dan kalau kita belum menjadi pendoa syafaat, kita masih bisa saudaraku terombang-ambing. Ya, ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi persekutuan itu akan semakin hilang, saudaraku. Jadi dengan siapapun, terlebih sesama anak Tuhan, mari kita semua diikat oleh kasih, berdamai, saudara-saudaraku. Karena nanti sasaran kita nggak seperti dunia ini. Kalau di sini sih masih ada yang di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di Ciganjur. Kalau nanti cuma satu, Jeru, Salem, Baru, nggak ada yang lain. Mau kemana, saudaraku? Nah, ini saudaraku, itu sebabnya kita harus di dalam kasih, bertahan di dalam kasih, bertahan dalam persekutuan yang baik sampai kepada hari kesudahannya, supaya Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, dan kita juga dipakai lewat ibadah kita ini, biar Tuhan juga pakai. Sekarang ini sudah semakin canggih, saudaraku. Satelit sudah hebat. Kita ibadah di sini bisa ditonton di Amerika. Kadang ada yang nonton kita di Amerika. Kadang ada yang nonton kita, nggak tahu masih ada sekarang. Kalau ada namanya Poni, Muaya, Funami, itu orang dari Jepang itu, saudaraku. Itu selalu itu nonton ibadah kita itu. Ini saudaraku. Jadi biar Tuhan tolong kita, Tuhan pakai kita, Tuhan bisa pakai kita, sehingga Injil kerajaan ini
yang menata perjalanan, menata hidup kita. Itu sudah harus perbuatan, tidak lagi hanya kasih karunia. Sesudah kasih karunia, kita harus berbuat. Itu yang tidak dimengerti agama lain, makanya dia olok-olok. Tuhannya kalian mati mengganti kalian, hanya percaya haleluya masuk surga, enak aja. Kalau sudah percaya dong harus Injil kerajaan, menata perbuatan, menata perjalanan, menata semua kehidupan sampai disempurnakan. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya kita berserah berdoa dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan.